Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hawa Soswatima dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas 1C dengan nomor NIM. Di sini saya akan membahas jurnal mengenai pelepasan informasi rekam medis yang berjudul Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Pembayaran di rumah sakit memang krusial, terutama dengan BPJS Kesehatan, dan dari hasil penelitian terdapat beberapa masalah dalam proses klaim asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, terutama terkait kelengkapan persyaratan klaim dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur yang harus diikuti. Dengan metode penelitian deskriptif, didapati bahwa peserta asuransi BPJS Kesehatan pada triwulan 1 tahun 2019 di RSUD Kanjuruhan Kepanjen merupakan mayoritas pasien rawat inap. Masalah yang dihadapi mencangkup kelengkapan persyaratan klaim, terutama lembar ringkasan keluar dan verifikasi. Presentasi kekurangan ini bervariasi dari bulan ke bulan, menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang perlu segera diatasi untuk memastikan proses klaim berjalan dengan lancar. Kurangnya sosialisasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP untuk pelepasan informasi rekam medis juga menjadi masalah, terutama dengan petugas medis di ruang rawat inap. Dampak yang ditimbulkan dari masalah dalam jurnal tersebut sangat beragam, diantaranya ialah pada fasilitas kesehatan. Yang pertama yaitu peningkatan beban administratif. Dalam hal tersebut, Fasienkes harus meningkatkan atau menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan klaim yang tidak lengkap atau terhambat. Yang kedua yaitu pengurangan pendapatan. Jika klaim tidak diproses dengan cepat atau jika klaim ditolak karena ketidaklengkapan dokumen, Fasienkes mungkin kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan pada sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama ada stres dan frustasi. Petugas medis dan administratif di Fasienkes mungkin merasa stres dan frustasi karena harus menghadapi masalah administratif yang berulang terkait klaim asuransi BPJS Kesehatan. Yang kedua ada waktu yang terbuang. Petugas medis menghabiskan banyak waktu untuk menangani klaim yang terhambat dapat mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien. Yang terakhir ada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Dampak yang ditimbulkan ialah akses terbatas ke layanan kesehatan. Jika klaim asuransi tidak diproses dengan cepat atau jika Fasienkes mengalami kesulitan dalam menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan, hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Masalah yang terjadi pada jurnal tersebut. Yang pertama ada lembar ringkasan keluar dan lembar verifikasi tidak lengkap, menyebabkan penundaan atau penolakan klaim, dan dapat dianalisis kemungkinan penyebabnya ialah kurangnya pemahaman tentang persyaratan klaim, kurangnya pelatihan bagi petugas administrasi, atau kurangnya pengawasan terhadap proses pengisian formulir klaim. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi BPJS Kesehatan. Dan hasil analisis dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau perhatian terhadap pentingnya SOP, kekurangan waktu atau sumber daya untuk melakukan sosialisasi, atau kurangnya komunikasi antara departemen yang terlibat. Dalam konteks masalah klaim asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, terdapat beberapa standar hukum atau aturan yang relevan yang dapat dikaitkan. Yang pertama ialah Undang-Undang Kesehatan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mungkin memiliki ketentuan tentang hak dan kewajiban fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk prosedur klaim asuransi kesehatan. Yang kedua ada Peraturan BPJS Kesehatan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan seperti Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 mengatur prosedur klaim, persyaratan dokumen, dan proses pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Berdasarkan analisis masalah dan konteks hukum yang relevan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk RSUD Kanjuruhan Kepanjen dalam meningkatkan proses klaim asuransi BPJS Kesehatan. Yang pertama ada pembaruan dan penyempurnaan standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua ada pelatihan dan sosialisasi. Ketiga ada pengawasan dan monitoring. Keempat ada koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Yang kelima ada evaluasi kinerja dan umpan balik. Yang keenam ada penggunaan teknologi informasi, dan ketujuh ada penegakan standar hukum.
Berdasarkan analisis masalah, konteks hukum, dan rekomendasi yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan masalah klaim asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Yang pertama, ada tingkat keterbatasan persyaratan klaim. Masalah utama dalam proses klaim asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen adalah ketidaklengkapan persyaratan klaim, terutama terkait dengan lembar ringkasan keluar dan lembar verifikasi. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi tentang SOP. Ketiga, ada penerapan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi termasuk otomatis proses klaim dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam proses klaim. Dengan mengimplementasikan rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan RSUD Kanjuruhan Kepanjen dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses klaim asuransi BPJS Kesehatan, meningkatkan pelayanan kepada pasien, dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Sampailah di penghujung video, berikut sumber referensi yang saya kutip dari jurnal yang berjudul Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi BPJS Kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, karya Miftahul Ulum tahun terbit 2023. Saya akhiri, apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.